Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan. Selamat menaikkan ibadah puasa untuk kalian semua. Semoga segala rahmat, karunia, dan berkahnya dilimpahkan Allah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik, kali ini saya akan bukan membahas tentang mata pelajaran matematika, tetapi tentang ini dia, yaitu matematika Ramadan, karena kita sudah masuki bulan Ramadan. Jadi saya akan tanya dulu ke kalian, operasi matematika itu ada berapa yang kalian tahu? Ada 4, betul ya? Yang pertama adalah penjumlahan, yang kedua adalah pengurangan, yang ketiga adalah pembagian, yang keempat adalah perkalian. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah penjumlahan. Ya. Jadi di bulan Ramadan ini insya Allah akan menambahkan keutamaan, rahmat, dan karunia-Nya untuk kita. Maka dari itu kita pun juga harus berusaha menambahkan amal soleh dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Oke ya, contohnya misalkan kamu ketika mengaji biasanya satu hari 10 ayat. Nah, akan lebih baik kalau kita tambahkan menjadi 10 ayat atau bahkan lebih bagus lagi 1 juz. One day, one juz, seperti itu. Oke ya. Kemudian yang kedua adalah pengurangan. Nah, insya Allah pun juga akan mengurangi dosa-dosa kita. Asalkan kita juga mau berusaha untuk mengurangi hal-hal negatif atau hal-hal yang kurang bermanfaat. Contohnya, misalkan kita sering nge-game atau kita sering main handphone, sosmed sampai lupa waktu. Nah, akan lebih baik kalau kita mulai kurangi dan isi dengan hal-hal yang lebih bermanfaat atau positif. Seperti itu. Kemudian, yang selanjutnya adalah pembagian. Ya, insya Allah pun juga akan membagikan kepada kita pahala yang berlipat ganda, asalkan kita pun juga mau berusaha untuk berbagi kepada sesama. Bisa berbagi harta benda dengan bersedekah, bisa juga dengan berbagi ilmu, saling mengajar teman kita yang kurang paham, atau kalau tidak bisa, kita bisa berbagi jasa, membantu orang tua, membantu adik, membantu teman, membantu tetangga, ya, yang penting kita bermanfaat untuk sesama. Kemudian yang terakhir adalah perkalian. Jadi di sini kalau kita sudah berusaha untuk menambah amal soleh, kemudian kita juga berusaha untuk mengurangi hal-hal yang kurang bermanfaat atau hal-hal yang kurang baik, kemudian kita juga sudah berusaha untuk berbagi kepada sesama, maka insya Allah akan melipat gandakan pahala kita. Ya, tentunya kita harus berusaha untuk berlomba-lomba dalam kebaikan supaya semuanya menjadi berkah. Amin ya robbal alamin. Baik, yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang ilmu ikhlas. Dan saya pun juga masih belajar tentang ini. Jadi, misalkan ketika kita punya satu dan kita bagikan itu, kemudian kita mengharap 2, maka yang kita dapatkan hanyalah setengah keberkahan. Ya, kita punya 1, kita bagikan dan kita mengharap 2, yang kita dapat adalah setengah keberkahan saja. Tetapi kalau kita punya 1, kemudian kita bagikan dan kita mengharapnya 1 juga, maka yang kita dapatkan adalah 1 keberkahan saja. Kita punya 1 dan kita bagikan dan kita mengharapkan 1 juga, maka yang kita dapatkan hanya 1 saja. Dan yang terakhir, kalau kita punya 1 kemudian kita bagikan dan kita tidak mengharapkan apapun atau 0, maka hasilnya apa? Nah, kalau dalam limit itu hasilnya tak hingga. Jadi insya Allah keberkahan yang kita dapatkan adalah tak hingga. Dalam limit ya. Kalau dalam matematika kan tak terdefinisi. Ya, insya Allah keberkahannya itu tidak bisa didefinisikan saking banyaknya. Seperti itu ya. Insya Allah. Makanya kita coba berusaha untuk ilmu ikhlas. Seperti itu. Dan yang terakhir. Nah, ini ada istilah dari ilmuwan Islam matematika bernama Al-Khawarizmi.
Sudah pernah dengar? Ya, jadi menurut beliau, ketika satu itu artinya adalah seorang yang mempunyai iman dan beramal soleh. Kita tulis beriman dan soleh gitu ya. Nah, ketika seorang yang beriman dan beramal soleh ini mempunyai wajah yang rupawan, yang cantik atau yang ganteng, maka kita tambahkan 0. Jadilah 10. Rupawan. Ketika seorang yang tadi beriman beramal soleh, selain rupawan, dia juga kaya, mempunyai banyak harta, maka kita tambahkan 0 juga, menjadi 100. Seperti itu. Dan yang terakhir, ketika seseorang yang beriman dan beramal soleh, kemudian dia rupawan, dia kaya, dan dia berasal dari keluarga atau keturunan yang baik, kita tambahkan 0 lagi, jadilah 1000. Ya, 1000 itu kan angka yang bagus ya, angka yang sempurna. Nah, tetapi bagaimana kalau kita misalkan coret angka 1? Nah, yang terjadi adalah yang bersisa adalah sekumpulan 0. Sekumpulan 0 ini tidak ada artinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang paling penting adalah beriman dan beramal soleh. Ya. Karena mempunyai wajah yang rupawan, kemudian punya banyak harta atau kaya raya, dan berasal dari keluarga atau keturunan yang baik, itu adalah bonus. Ya. Akan lebih baik adalah yang beriman dan beramal soleh, itu yang terpenting dan nomor 1. Nah, semoga kita pun juga seperti itu ya. Kita sama-sama saling belajar. Semoga kita termasuk hamba Allah yang beriman dan beramal soleh. Amin ya robbal alamin. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.